Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfi Adi. Saya selaku manajer kafe literasi yang beralamatkan di Jalan Joko Tole nomor 55, Baru Rambat Kota, Kabupaten Pamekasan. Yang pertama, motivasi dari manajemen literasi cafe untuk membangun usaha, pastinya untuk meningkatkan minat baca siswa-siswi di Kabupaten Pamekasan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk mengangkat teman-teman ataupun masyarakat Kabupaten Pamekasan yang nganggur ataupun akibat resign dari perusahaan-perusahaan lain pasca pandemi COVID-19. Awal mula berbisnis kafe literasi itu pada tanggal 17 Agustus 2022. Masih baru dan sampai sekarang sudah kurang lebih 3 ke 4 bulan berjalan. Latar belakangnya yaitu karena di Kabupaten Pamekasan sendiri itu sebentar lagi, bahkan saat ini sudah dinobatkan sebagai kota literasi. Jadi kami bersama manajemen itu untuk membantu pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam meningkatkan minat baca siswa dan siswi, entah itu siswa setara SD, SMP, SMA, bahkan mahasiswa. Kita tingkatkan minat bacanya melalui kafe literasi. Salah satunya yaitu kafe literasi itu sering mengadakan event-event seperti lomba menulis, lomba baca puisi. Bahkan sebentar lagi di bulan Januari kita juga mengadakan event lomba. Itu bukan cuma tingkat siswa, tingkat guru pun kita kenalkan berliterasi. Entah itu pemuda, dewasa, semuanya kita menjadi target pasar kita. Kita hanya bisa menyesuaikan dengan apa yang menjadi keinginan masyarakat saja. Apa yang lagi viral sekarang, apa kira-kira yang bisa menarik pengunjung sekarang, apa yang bisa kita pasarkan tahun ini dan tahun berikutnya, kita targetkan. Kita tidak membatasi siapapun yang berkunjung ke tempat ini, entah itu dewasa, anak-anak bersama keluarganya, silahkan. Untuk varian menu kita banyak dan pastinya kita menyesuaikan dengan budget dari teman-teman siswa, karena memang target utamanya yaitu teman-teman siswa dan mahasiswa. Jadi kita menyesuaikan. Kalau sekiranya harga itu mewah, cuma ke teman-teman mahasiswa, teman-teman siswa itu terlalu tinggi harganya, kita cut, kita turunkan harganya dengan look yang sama. Anggaplah seperti minuman-minuman biasa yang sudah kita kenal di kafe-kafe, cuma kita ganti looknya biar lebih menarik. Cuma harganya tetap standar mahasiswa dan siswa, murah meriah. Dan menunya itu semuanya sederhana. Jadi kita tidak main menu-menu luar, kita main menu-menu lokalan saja. Intinya itu bisa memuaskan pengunjung di literasi cafe. Menu makanan sampai sekarang ini seperti lalapan sih ya, lalapan ayam, terus kayak gado-gado, tahu tek, karena kita memang menunya sederhana. Kalau tahu tek dan gado-gado itu memang spesial night food. Jadi malam biasanya kebanyakan orang itu pengennya makan yang hangat-hangat seperti itu. Jadi kita sediakan menu-menu seperti itu.
Tapi kalau menu-menu di Sneak juga banyak seperti takoyaki, steamboat dan lain-lain kita sediakan. Kalau minuman sih semuanya hampir rata menjadi menu-menu favorit semuanya, karena mungkin harganya mungkin tidak terlalu mahal meskipun look yang kita buat itu berbeda, tampilannya berbeda, sehingga meskipun orang duduk sekelas siswa, sekelas mahasiswa duduk di sini melihat tampilannya dikira wah, ternyata harganya murah seperti itu. Jadi semuanya spesial. Strategi pemasaran itu kita banyak sih. Selain kita mengadakan event-event, kita juga melakukan pemasaran melalui sosial media, aktif di sosial media, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Kita aktif di media sosial tersebut, dan juga kita melakukan promo-promo ke instansi, promo-promo di di setiap perempatan lampu merah itu sering juga kita lakukan. Intinya kalau saya sendiri untuk strategi pemasaran itu insya Allah sudah luar biasa yang kita lakukan, meskipun sampai saat ini masih banyak kendala-kendala yang kami hadapi. Kalau untuk bahan baku, karena memang di sini semuanya manual, memang di sini semuanya menu-menu lokal yang mudah, kita cari di pasar-pasar tradisional, market-market tradisional di sini banyak. Dan kita yang pertama intinya saling berbagi dan bermanfaat seperti itu. Anggaplah orang-orang jual buah kan di pinggir jalan banyak, ya kita memanfaatkan itu. Kecuali ada memang menu-menu yang harus menggunakan resep-resep dari luar. Kita biasanya online, belinya itu online. Kalau kita tidak ada kegiatan ke Surabaya atau tidak keluar kota, biasanya belinya melalui online. Kalau kita keluar kota ya biasanya langsung beli seperti itu untuk bahan bakunya. Alhamdulillah, kalau kesulitan menurut saya tidak ada. Kalau kendala, ya risikonya kafe outdoor. Kalau hujan seperti ini, musim hujan seperti ini, itu adalah kendala utama bagi saya pribadi. Kalau masalah kesulitan menurut saya tidak ada, karena saya selaku pengelola di sini, saya merasakan mulai dari awal buka sampai sekarang tidak pernah satupun kesulitan yang saya hadapi. Karena saya mengelola tempat dimanapun, yang saya tekankan itu tetap santai, yang penting pasti. Yang jelas kalau dari saya pribadi, mulai saya jadi pengusaha, pengelola usaha, dari dulu tidak pernah menganggap kompetitor itu adalah musuh kita, karena saya menganggapnya itu adalah sahabat kita, teman kita, partner kita. Cuma intinya kita harus berani unggul satu langkah dari mereka. Ketika mereka menciptakan sebuah menu varian baru, kita harus di atasnya. Meskipun seumpamanya menunya sama, looknya tampilannya harus berbeda saja. Jadi kita tidak pernah ketakutan kompetitor membuat karya seperti ini, karena kita punya cara sendiri untuk menciptakan, untuk lebih meningkatkan kafe literasi ini lebih baik ke depannya. Kita punya cara sendiri sesuai dengan apa yang masyarakat inginkan.
Nah, ini sering saya sampaikan ketika ada teman-teman, ketika ada adik-adik, kader-kader ke saya, kita jangan selalu duduk menanti kesempatan. Kita harus bangun untuk menciptakan kesempatan itu sendiri. Ya, itu banyak sih kata-kata motivasi seperti itu yang sering saya tekankan ke teman-teman yang curhat masalah bisnis ke saya. Intinya kita harus berani, terus mental kita harus kuat. Kalau pengen berusaha, pengen membuka bisnis, kita yang pertama mental. Kalau mental kita berpikirnya rugi terus, takut gagal terus, itu tidak akan pernah maju. Intinya yang pertama, saya kutip dari perkataan pimpinan saya yang pertama, untuk menjadi orang sukses itu ada 4. Yang pertama kemauan, yang kedua jimat. Jimat itu adalah orang tua kita, bapak, ibu, itu adalah jimat kita. Jadi kita harus izin lah kalau mau buka usaha ini, harus rembuk sama beliau. Terus ikhtiar, yang terakhir tawakal. Tawakal kepada Allah, pasrah kepada Allah. Intinya kita sudah mempunyai kemauan, kita punya usaha, punya cara bagaimana untuk menjalankan bisnis tersebut. Sudah, kita tinggal ikhtiarkan saja kepada Allah, kita tinggal tawakalkan saja kepada Allah, itu saja. Intinya yang pertama, untuk menjadi pembisnis itu memang kalau di Pamekasan, kalau di Madura sendiri memang sulit, Mbak. Jadi karena kalau di Pamekasan itu, saya ngomong secara luas saja ya, di Madura itu ketika ada salah satu orang sukses membuka ini, biasanya diikuti. Semuanya pengen buka ini kan. Nah, itu menurut saya mindset seperti itu harus dirubah. Bagaimana kita harus menciptakan sebuah usaha yang tidak pernah ada di Kabupaten Pamekasan ataupun di Madura. Meskipun itu ada, kita itu ubah cara cara mengelolanya, konsep dengan cara yang bagus, dan ciptakan dalam usaha tersebut manajemen yang baik. Karena sulit kalau manajemennya rusak di dalamnya, untuk menciptakan sebuah usaha yang bagus itu sulit. Karena saya sudah sering kejadian hal tersebut, bagus usahanya, banyak diminati oleh orang usaha tersebut, kemudian manajemennya rusak di dalam, tidak lama usaha tersebut akan merosot dengan sendirinya. Jadi yang pertama, kalau termanage usaha itu terkonsep dengan bagus, kita itu melihat ke depannya, bukan melihat fokus ke belakang, kita harus fokus ke depan. Cuma melihat ke depan itu hanya sebentar lah. Apa sih kekurangan kita di dulu, kemudian kita baru fokus lagi ke depan. Harus ada punya target dalam bulan ini, dalam 1 tahun ini kita harus punya target, seperti itu. Jadi kalau kita hanya berjalan lurus saja, tidak mempunyai target dan tujuan, itu sulit untuk menciptakan sebuah usaha yang berkembang.